Bagi IGD menu yang diakses cuman di bagian IGD. Nah, jadi di bagian sini, untuk user kayaknya belum semua perawat IGD belum punya ya. Nah, nanti bisa disampaikan untuk akses loginnya. Jadi ke depannya semua tindakan yang ada di IGD itu perawat menginput ya. Contohnya pasien ini. Jadi semua tindakan itu nanti diinput di tindakan rawat jalan. Seperti jasa dokter IGD, askep perawat IGD, dan lain-lainnya. Contoh item IGD, bentar, IGD, bentar, akang saya meresnya bentar. Nah, selama ini yang sudah jalan ini ya penilaian awal medis IGD untuk rawat inap. Yang ngisi ini dokter, kan sudah jalan. Nah, sekarang untuk perawatnya, nah, perawatnya itu kita ditindakan rawat jalan. Jadi klik nama pasien, klik kanan di tagihan tindakan rawat jalan. Nanti teman-teman bisa memilih di menu pemeriksaan, terus diisi SOAP-nya, diisi, diisi sesuai keadaan pasien kan, yang dilakukan. Nah, dilakukan ini dengan nama dokter IGD, tapi yang menginputkan perawat. Nah, setelah diisi semua, ya, diharapkan semuanya lengkap sih ngisi karena kita terkait ke depannya untuk IRM. Nah, setelah ini diisi semua, baru disimpan. Nah, salah. Nah, diisi semua, terus disimpan. Kalau ada kesalahan waktu penyimpanan, ada pergantian waktu di sini, kita bisa ganti, cuman kliknya jangan disimpan lagi setelah itu. Mas 40 kah jadi? Setelah ada pergantian kesalahan, misalnya ada di subjek, ada penambahan, penambahan atau juga ada penambahan, nah, kita jangan disimpan. Kalau disimpan, dia tidak bisa lagi tersimpan, harus diganti. Nah, biar terganti jam otomatis saat penginputan itu. Terus penanganan dokter. Penanganan dokter diinput oleh perawat juga, seperti jasa dokter IGD, terus item IGD, kayak observasi IGD. Hmm. Nanti diinfokan lagi apa aja yang perlu diinput oleh perawat IGD. Nah, penanganan petugas. Untuk petugas seperti askep IGD, kemudian nanti itemnya akan dilengkapi lagi untuk tindakan-tindakan yang ada di IGD. Hmm.
Contoh injeksi di IGD. Kita penanganan petugas, pilih itemnya, terus disimpan. Petugas. Tugasnya dipilih dulu siapa. Cuman kalau nanti teman-teman login masing-masing user, itu otomatis terisi. Contoh IGD, siapa orang IGD? Contoh. Nah, jadi harus diisi dulu petugasnya. Kalau login masing-masing sudah, itu otomatis terisi. Nah, kita tinggal klik apa tindakan yang sudah dilakukan ke pasien. Nah, setelah itu disimpan. Nah, kalau disimpan di sini melihatnya bahwa tindakan itu sudah dilakukan. Nah, ini terkait dengan billing atau tagihan ke pasien. Nah, itu terkait juga sama jasa teman-teman di perawat di IGD. Nah, kalau ini kalau ini lupa input atau lupa tertagihkan, kan itu terkait di jasa jasa teman-teman karena tidak tertagihkan ke pasien. Mungkin itu cuman penanganan dokter, penanganan petugas, penanganan dokter sama petugas. Nah, apabila tindakan itu berkaitan dengan dokter dan petugas, dalam halnya ini perawat ya. Nah, bisa di menu ini penanganan dokter dan petugas. Nah, itu nanti diisi dokternya, diisi perawatnya siapa. Kan saya observasi IGD, nah, lalu kita simpan. Tindakan telah dilakukan bisa dilihat di sini. Jadi itu sama semua dokter di situ otomatis ada dokter. Nah, contohnya seperti ini kan tinggal simpan. Nah, kalau ada kesalahan input, kita lihatnya di tindakan yang dilakukan sudah apa. Tinggal kita klik kotak sebelah kiri, dihapus. Nah, bisa diinput ulang. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan apapun tindakan yang dilakukan dokter sama perawat. Itu setelah itu bagian di rujukan. Selama ini rujukan keluar memakai ada formnya ya di IGD. Nah, form terus tanggal mana kan. Nah, sekarang lewat SIM RSJ kan ada printer di situ. Jadi rujukan keluar kita pilih klik kanan di rujukan keluar. Nah, tinggal isi kita ini. Nah, kan otomatis terisi. Tinggal isi nomor rujukannya berapa, rumah sakit tujuannya, contoh Raja. Nah, diagnosanya kan nanti mungkin dokter yang tahu kan. Nah, tinggal dipilih diagnosanya apa, dokter yang merujuk siapa, keterangannya apa, kategorinya seperti apa, ambulannya, kan ambulan ini kan ambulan rumah sakit. Ini biasa mobil pribadi atau dia mau ambulan sendiri. Nah, biasanya kita pakai ambulan sendiri. Kita simpan data keluar di sini, kita klik aja klik kanan, rujukan. Nah, tinggal ini di print. Nah, jadi tanpa menulis tangan lagi, data sudah ada, tanggalnya apa, nomor suratnya berapa, seperti itu. Terus terkait IGD lagi, mungkin ada catatan untuk pasien bagi dokter IGD, makanya dokter IGD ya ternyata ya. Nah,
diberi catatan untuk pasien. Di sini catatannya seperti apa kan? Kalau catatan ini teman-teman IGD yang input, nah itu otomatis nanti waktu pasiennya keranap itu ada notif seperti ini nah, untuk mengetahui informasi yang dilakukan teman-teman di IGD oleh rawat inap. Nah, itu terus untuk IGD. Nah, ini kayak tentang lebih ke alur dulu untuk pendaftaran pasien ya. Nah, sebisanya itu kalau pasien datang berdua ke IGD setelah dilakukan observasi dan lain, nah keluarganya silakan aja suruh ke resepsionis untuk mendaftarkan pasien. Nah, biar ada di registrasi IGD. Tanpa ada registrasi di IGD, teman-teman nggak bisa input, dokter nggak bisa input, teman-teman nggak bisa input dan lain-lainnya kan. Nah, jadi sebisa waktu ada lagi observasi, keluarganya disuruh ke resepsionis untuk mendaftarkan pasien. Dan kalau kalau pasien itu datang sendiri, ya terpaksa teman-teman perawat yang membantu hmm, untuk membantu pendaftaran pasiennya ke resepsionis. Nah, nah, kalau itu lambat dilakukan, kan terkait untuk pasien rawat inap, ah, alurnya bisa lambat lagi untuk sampai ke rawat inap harus. Soalnya teman-teman IGD harus menyelesaikan ini dulu, inputan di sini. Ya, karena terkait tagihan di IGD. Kalau sudah resepsionis memindahkan pasien ini ke kamar inap, teman-teman IGD tidak bisa lagi input. Nah, contohnya, nah kalau sudah pasien itu masuk ke kamar inap, ternyata ada tindakan atau inputan yang ketinggalan, seperti ini notifnya, tidak bisa digunakan lagi untuk teman-teman IGD. Dan itu kemungkinan tidak bisa tertagihkan lagi nantinya, inputan atau tindakan yang tertinggal. Nah, karena pasien itu sudah masuk ke kamar inap. Hmm, itu terus apa lagi? Hmm, rujukan, catatan pasien. Nah, jadi untuk perawat, untuk rawat jalan bisa ditindakkan rawat jalan, terus rujukan keluar. Nah, sementara untuk IGD aksesnya seperti itu dulu untuk semoga bisa dijalankan terkait ke depannya Nirwana mau full IRM. Semua data-data pasien ada di SIMR semua. Nah, kita mengurangi pemakaian kertas. Untuk pasien yang akan inap tetap di sini pengisiannya. Dan itu dilakukan oleh dokter IGD ya. Saat ini berjalan dilakukan oleh dokter IGD. Nah, cuman kalau pasien itu
rawat jalan. Nah, jadi teman-teman perawat yang melakukan penginputan di tagihan tindakan rawat jalan. Mungkin tagihan tindakan rawat jalan di IGD itemnya mungkin belum lengkap. Nah, kedepannya akan dilengkapi dan dilakukan penginputan oleh perawat-perawat teman-teman di IGD. Nah, itu terkait penanganan dokter, penanganan petugas, dokter dan petugas, dan pemeriksaan. Jadi ada 4 menu ini yang akan diinput oleh teman-teman di IGD. Untuk hak akses login per usernya, per orang, per teman-teman itu akan diinfokan nanti. Selama ini, saat ini tidak semua perawat-perawat di IGD masih mempunyai user ya. Jadi akan dibikinkan nanti. Jadi IGD itu aksesnya cuma di IGD, nggak ada di lain. Nah, terkait di sini semua. Jadi sampai di sini dulu kayaknya apa ada yang ingin ditanyakan? Soalnya kalau mau dijelaskan lebih dalam atau lebih jauh untuk penginputan IGD kayaknya susah. Mungkin teman-teman soalnya baru mau menginput pasti bingung nanti. Nah, jadi kemungkinan yang diharapkan jalan dulu di tagihan tindakan rawat jalan untuk pasien rawat jalan. Kalau pasien ada rujukan, bikin rujukan keluar lewat sini. Terus kalau ada catatan pasien, di catatan untuk pasien. Ada 3 menu ini dulu. Tagihan rawat jalan, tagihan dan pemeriksaan, terus di rujukan untuk rujukan keluar, di input data untuk catatan pasien. Nah, sementara itu aja sih yang ke depannya diharapkan IGD jalan. Mungkin segitu dulu, atau ada yang bisa ditanyakan, atau masih bingung masalah penginputannya. Nah, cuman menu tagihan tagihan rawat jalan lah. Nah, item-item penanganan dokter, penanganan petugas, sama dokter dan petugas. Nah, itu diharapkan diinput semua nanti setelah itemnya lengkap untuk IGD. Nah, terkait dengan billing, billing tagihan, kalau itu ketinggalan, ya kemungkinan biaya tagihannya kurang kan. Itu terkait dengan jasa-jasa teman di IGD juga. Nah, sebenarnya yang lebih tekankan fokusnya ke sini, eh, masalah penginputan tarif dan tindakan ini untuk tagihan. Ada 3 menu yang terkait tagihan kan ini pemeriksaan. Penginputan di IGD dari kapan? Nah, diharapkan sih yang pasien saat ini ada langsung diinput. Nah, kalau yang teman-teman di IGD ini mungkin bisa dicoba kan ada komputer untuk input. Nah, bisa aja kalau ada pasien di IGD dicoba-coba yang lagi di IGD input penanganan ini. Nah, apalagi untuk pasien
rawat inap kan saya jasa dokter IGD sama askep perawat IGD. Nah, ini askep perawat. Nanti diperbaiki itemnya, dilengkapi untuk IGD. Terus kemudian kalau akun login ya, nanti perawat sendiri diberikan akses untuk login. Seperti dokter IGD saat ini kan ada masing-masing user untuk login. Nah, teman-teman perawat pun nanti dikasih masing-masing loginnya itu. Nah, kemungkinan sore atau malam sudah ada. Dua kali input itu bisa selama pasien itu masih ada di IGD namanya dan belum ke rawat inap itu masih bisa. Nah, masih bisa diinput dua kali. Berarti kan dia masih ada di IGD. Nah, dan kasir tidak mungkin mengclosing karena dia masih ada di IGD. Selama itu bisa diinput dua kali. Kecuali pasien itu sudah pulang terus balik lagi. Nah, itu tidak bisa karena kasir sudah mengclosing billing. Itu dianggap nanti nomor rawatnya baru lagi. Dia akan masuk di IGD itu lagi. Nah, jadi dianggap 2 hari itu 2 kali kunjungan. Kalau itu pasien sudah pulang dan kembali lagi ke IGD. Cuma kalau masih dalam periode satu tindakan perawatan, selama dia belum masuk ke kamar inap, itu bisa diinput 2 kali. Itu terus atau ada lagi ditanyakan? Apa ada yang ingin ditanya lagi? Berarti untuk rawat jalan dokter atau perlu tindakan yang dilakukan dokter dan petugas diinput di situ. Setelah ini untuk rawat jalan dokter tetap perlu mengisi form triase. Sampai saat ini triase sudah jalan kah di sini? Belum, masih tulis, Bang. Masih tulis kan? Nah, jadi saat ini kan penilaian awal medis saja kadang diinput oleh dokter. Soalnya kalau ngelihat yang coba biar klik data triase gawat darurat itu Apa? kayaknya kalau dibandingkan sama standar ACRE kayaknya belum sesuai. Nah, Coba biar cek di data. yang ini. Bukan, satunya. Kan ada penilaian awal. Itu memang ada dua yang tadi sesuai, cuman Ini. yang coba RM gawat darurat itu lagi itu yang data triase gawat darurat. Oh, yang triase. Oh. Nah, kalau itu kan kalau kalian lihat tuh di isinya kan kayak gitu. Kalau di standar APRE si Paulung yang punya Sivino di AKP itu harus ada tindak lanjut kalau tadi salah. Nah, memang di sini tidak. Makanya jadi sampai sekarang untuk triasenya ya. Iya. Untuk triasenya itu dokter tetap menulis tangan. Oh iya, untuk triase jangankan aja yang seperti sekarang tulis tangan dulu. Mungkin formnya kadang akan diperbaiki atau disesuaikan dengan ACRE. Nah, jadi triase tidak perlu diinput dulu
saat ini untuk di IGD. Nah, teman perawat fokus di penginputan di tindakan aja dulu, tindakan sama di pemeriksaan ini untuk rawat jalan. Fokus di situ aja dulu penginputan. Nah, kalau ada rujukan di ruang keluar. Nah, jadi kan bisa tuh data-data pasien dirujuk tuh kelihatan di sini. Nah, pokoknya di situ aja dulu. Kalau selama ini yang plan awal medis IGD kan dokter yang ngisi tuh. Jadi biarin dokter dulu ngisi. Nah, ini teman IGD fokus di sini aja dulu. Penginputan tindakan IGD. Lock in on lock out bergantian. Nah, itu diatur aja nanti gimana sama dokternya. Nah, waktu mau lock in lock out ya sementara sih kayak gitu dulu. Nah, bergantian sama dokter. Pasien poli melakukan tindakan. Nah, pasien poli ini melakukan tindakannya di IGD ya. Biasa kalau statusnya pasien poli itu tindakannya saat ini walaupun di IGD itu yang dibantu teman-teman asisten dokter yang inputkan. Nah, untuk saat ini, ya. Nah, cuman ke depannya tuh nanti tetap IGD yang input. Soalnya kan pasiennya ada di IGD. Cuman itu menunya di registrasi rawat jalan nanti dokter pasiennya bukan di IGD. Nah, dan saat ini itu dilakukan oleh teman-teman di rawat jalan, yaitu asisten dokter itu sendiri. Jadi seperti EKG dan nebul itu untuk pasien poli biar aja dulu. Jadi fokusnya pasien yang masuk lewat IGD. Nah, tahun IGD inputnya pasien yang fokus masuk lewat IGD dulu, poli nanti. Karena sudah ada teman-teman asisten yang menginputkan. Asisten dokter sendiri. Maksudnya pasien baru kayak apa nih? Ngerjakan EKG. Oh, pasien jantung lah. Biasanya banyak EKG ke IGD. Nah, itu terkait inputan ini karena yang ngerjakan teman-teman di IGD, yang pasti kan biasanya masuknya seharusnya teman-teman IGD. Nah, itu makanya terkait tindakan di IGD. Jadi, harusnya teman-teman IGD sendiri yang input. Nah, beda menu kategorinya nanti. Nah, itu bahwa tindakan di poli atau tindakan di IGD. Nah, itu beda kategorinya. Kedepannya kan pembagian jasa apapun karena bisa lewat CMRS itu loh. Nah, biar kada salah pembagian jasanya ke siapa. Kalau dia ngerjakan EKG-nya emang di IGD, berarti teman-teman IGD sendiri yang input tindakan itu di CMRS. Karena kembali lagi karena terkait jasa. Kalau asisten yang input kan
Mungkin bisa kategorinya kategori di poli, bahu. Padahal yang ngerjakannya teman-teman di IGD, bisa kehilangan jasa di situ, atau apa nanti selisih. Hadapannya semuanya mau pakai SIM RS. Tapi itu nanti ngobrol sama Yanmen lagi gimana alurnya itu. So, ada lagi. Nah, nanti ke depannya itu permintaan lab, permintaan radiologi. Kalau dari IGD ada pasien periksa lab. Nah, mungkin perawat nanti menginputkan permintaannya. Nah, selama ini pakai kertas kan. Nah, jadi permintaannya lewat SIM RS. Nah, cuma nanti dulu itu fokuskan yang tadi dulu. Itu untuk jasa perawat tidak ada di daftar tindakan. Nah, coba ntar. Biasa, apakah emang belum ada itemnya? SCP rujukan tetap resepsionis nanti mengeluarkan. Nah, IGD mengeluarkan surat rujukannya. Harga injeksi, itu harganya. Injeksi ini injeksi di IGD sama ini. Nah, itu nanti injeksi itu, nah, item-item yang ada di IGD ini kan belum lengkap sini. Mungkin nanti akan dilengkapi orang keuangan. Nah, untuk teman-teman IGD mempermudah penginputannya, nah, sambil dilengkapi sambil jalan. Pasang lapas impuls itu seperti tindakan invasif non invasif ya. Nah, itu sebenarnya ada Mbak Dwi ini untuk menjawabkan.
Mbak Dwi. Ada Mbak Dwi yuk, mendengar Zoom yuk. Bantu jawab itu. Sebentar, sebentar. Nah, Lagi diketik. oh ya. Kenapa Kak Dini aja? Untuk pembaharuan harga belum ada jasa-jasa UGD dari awal buka. Iya, nanti akan ada perubahan karena yang diinput di UGD ini masih tarif klinik ya. Belum ada perubahan gitu. Jadi alurnya ini kan ini masih apa namanya sharing inputan ya. Jadi nanti Ya, minta tolong ke ornya dulu eh, untuk ngumpulin tindakan yang dikerjakan. Nanti kalau sudah siap di inputan SIM RS, kami share lagi. nah, item-item di IGD kan masih belum lengkap itu. Jadi kayaknya teman-teman di IGD masih bingung juga untuk penginputannya. Selama ini kalian masih pakai acuan ini enggak? Kelihatan enggak? Boleh. Semoga jasa perawat juga di-upgrade ya, Kak. Siap, Mila.
acuan yang mana untuk jasa. Nanti manajemen dan direktur. Nggak semuanya pakai harga klinik. Sudah naik. Sudah ada yang naik itu. Nah, sama ini kan IGD ini ditagihkan bukan lewat CMRS. Nah, Ya, jadi bukan ini jangan di masih tarif lama itu ya yang di dalam. kalau kalau melihat tarif-tarif IGD yang di CMRS itu tarif lama Ya, karena emang sama ini nggak pernah dipakai itu ya, karena betul. semua tindakan IGD itu ditagihkan langsung lewat kasir tanpa lewat CMRS. Nah, ke depannya kan kita mau lewat CMRS, makanya item-itemnya akan diperbaiki, akan diperbarui lagi nanti. Jadi teman-teman jangan melihat item angka yang ada di CMRS untuk IGD Ya, itu karena masih itu pasti masih beda. salah. Nah, itu pasti beda. Betul, betul. Cuman ke depannya lewat CMRS, item dan angkanya akan diperbarui lagi. Itu. Jadi kalau yang saat ini angkanya berapa di CMRS berapa tidak sesuai ya karena item IGD ada di CMRS tidak dipakai. Tagihan IGD apalagi untuk rawat jalan langsung ke kasir tagihannya. Yang teman-teman catat itu kan tulis itu langsung tagihan di kasir. Nah, beda untuk rawat inap atau poli, kasir sudah menagihkan berdasarkan inputan teman-teman yang ada di CMRS billingnya. Kedepannya IGD seperti itu juga. Nah, makanya sambil memperbarui item angka yang ada di CMRS, yang tindakan yang ada di IGD. Nah, itu. Oh, ada yang ditanyakan lagi masalah inputan, masalah alur IGD. Surat sehat. Surat sehat itu eh, sama ini di CMS belum ada. Nah, itu nanti diberitahukan selanjutnya seperti apa. Karena ah, masih perlu ngobrol sama Yanmednya dulu. Karena kita di sini cuma membahas cara penginputan, apa yang diinput di IGD. Hmm, Itu aja dulu. Terkait tindakan itemnya nanti akan diperbarui oleh orang-orang di keuangan. Nah, sama surat sehat itu nanti kita perlu ngomong dulu ke orang Yanmednya. Dan lebih ke cara penginputannya aja untuk saat ini dulu. Gambaran penginputannya seperti itu. Apa ada lagi?
Baik, terima kasih untuk para peserta untuk pemaparan materinya. Kak Rizky Aryani Putra SKM. Langsung saja kita lanjut sesi postas. Silakan untuk masuk ke link postas yang telah dikirimkan oleh Kak Rizky Puspita di room chat Zoom. Terima kasih. Hmm.
Baik, terima kasih untuk kakak dari instalasi unit gawat darurat. Kita selanjutnya kita masuki sesi dokumentasi. Untuk kakak bisa di on-kan kameranya. Pakai mati screen share ya.
Oke. Sesi dokumentasi kakak-kakak 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak dari unit IGD telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kami di in-house training. Kakak-kakak bisa lihat Zoom sekarang.